Jadi stop senyum-senyum. Shit, let's go. Oke, langsung saja yang penampilan pertama. Kita awali dengan tausiah ini dengan membaca basmalah. Oke, lanjut penampilan kedua. Ananda ya, mohon maju. PC-nya mana? Dipersilakan. Lighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Arfa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marjin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, pada muhadharah kali ini di asrama kita yang tercinta ini, sebelum itu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi langsung saja pada muhadharah kali ini, Ana sebagai muhadir akan menyampaikan bab al-adabu ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri. Jadi yang pertama itu adab kepada diri sendiri, yakni tobat. Jadi pengertian dari tobat itu berlepas diri dari yang namanya dosa dan maksiat. Dan dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil itu masih bisa Allah ampuni dengan kita ya berbuat amal-amal yang soleh lah. Dan dosa besar itu opsi satu-satunya itu cuman dengan bertobat ini. Jadi anak akan beritahu syarat-syarat diterimanya tobat seseorang. Yang pertama itu menyesal atas dosanya, dan yang kedua itu berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Jadi ya mungkin bisa ditambah dengan suatu tobat itu sunnah, cuman syarat diterimanya hanya dua itu saja. Jadi sebelum lanjut, hati itu ada tiga: hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Jadi dari hati yang sehat, seseorang yang berhati sehat itu saat berbuat dosa, saat bermaksiat ataupun itu dia pasti akan langsung sadar, langsung ya beristighfar, langsung sadar bahwa dia itu salah dan langsung bertobat. Dan kedua, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini, orang ini kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia seakan-akan meremehkannya lah, dan udah tobatnya, nunggu dosanya baik dulu baru bertobat. Inilah orang-orang yang berhati sakit. Dan yang terakhir, orang-orang yang hatinya mati, dia ya mau diberi kebenaran apapun itu tidak akan sadar. Dia akan tetap melakukan dosa, melakukan
maksiat, nggak peduli kata orang. Nah, jadi ya kita tobatlah secepatnya. Dan dalilnya ada di Al-Quran, surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan yang kedua, adab yang kedua yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam aktivitas kita apapun itu, kita tuh harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, karena Allah itu maha melihat. Apalagi ya mau kita dimanapun, ngumpet dimanapun, misalkan kita mau maksiat, kita ngumpet dari orang-orang, menjauh dari orang-orang, di tempat manapun itu Allah akan selalu melihat. Dan ya Allah maha melihat. Dan yang ketiga, adab yang ketiga itu introspeksi diri, atau yang biasa kita kenal sebagai muhasabatun nafs. Ya, jadi mungkin sekian dari tausiah ana kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jadi intinya tobatlah sebelum ajal tiba. Yang masih merasa punya dosa, yang merasa punya salah sama teman atau orang lain, siapapun, minta maaf, karena dosa itu ditanggung di akhirat itu jauh lebih berat dibanding di dunia. Ya, mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, mental. aduh, kena mental sekali anak tuh. Aduh. Ya, aduh. Lanjut saja ke acara selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah fi hadhihi lailatul mubarakah wa fi hadhihi al-fursatul nafisah uridu an ulqiya ilaikum ilqa'an tahta mawdu' adabul muslim wa huquqihi, wa mubasyaratan nadkhul ila adabul awal yakni an yusalima akhahu hina qabla an yabda'ul kalam, kama qala Allah fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wa kana innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Min hadhil ayah na'khudhu faidah anna ala muslim an yusallim akhahu idza iltaqa bihi au hina yuridu an yabda al kalam, mislu idza iltaqaita bi akhika au bi sadiqika au bi waliduka au bi ustadzika tusallimuhum thumma wa alaina an nujibas salam bi ahsani minha wa al'an nadkhul ila adabi tsani huwa ada yang ini al muslim lahu khamsatu huququn li akhihi muslim wa hiya khamsa, raddus salam wa iyadatul marid wa tibahal janaiz wa rabi' yakni wa ijabatu da'wah wa akhiran tashmitul atas.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. hakul muslim ala muslim khamsun. Raddus salam wa hiyadatul marid wa tiba'an janais wa rabi' wa ijabatul da'wah wa tashmitul hatas. Qabla an ukhtim ilqa'i uridu an utarjim litafhim al-jami'. Agar tidak memakan waktu, saya akan menyampaikan inti dari ilqa ini. Itu ada pertama adalah seorang muslim memberi salam kepada saudaranya ketika bertemu atau ketika ingin memulai percakapan. Contohnya ketika kita bertemu ustadz kita atau orang tua kita atau teman kita dan lain-lain. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran Al-Karim, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Dan kedua adalah seorang muslim memiliki 5 hak untuk saudaranya yang muslim, yaitu memberi salam. Dan kedua memberi salam dan menjenguk orang yang sakit. Ketiga, mengikuti jenazah, yaitu kita ikut mensolatinya hingga menguburkannya atau mungkin mengikuti hingga tempat makamnya. Yang keempat, kita menjawab undangan atau datang ke tempat orang yang mengundang kita. Yang kelima, tasmito atas, yaitu ketika ada orang yang bersin dan mengatakan alhamdulillah, kita harus menjawabnya dengan yahdikumullah, yarhamukallah. Dan orang yang bersin akan menjawab yahdikumullah. Ini saja. Wa astaghfirukum min khotaya wa nuqsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanta. Allahu akbar. Wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang yang karenanya kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmatinya. Amin. Dan tidak lupa sholawat serta salam mari kita kunjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang ini. Dan tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabi'at tabiin, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang adab tidur. Adab tidur, ada adab sebelum tidur dan juga adab bangun tidur.
Adab tidur sebelum tidur ada 6. Pertama, berwudu. Kedua, membersihkan atau merapikan kasur, mengebas kasur. Ketiga, membaca ayat kursi dan trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Keempat, membaca doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah aku mati dan hidup. Yang kelima adalah meniup ke tangan dan mengusapnya ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kita tidur menghadap kanan dan menaruh tangan di pipi kanan. Karena jika seperti itu kita bisa bangun lebih pagi. Enggak. Walaupun sudah membaca doa dan itu, setan masih mengganggu kita dengan membisikkan lailun toil. Saat setan membisikkan lailun toil, maka kita akan terikat satu ikatan. Dan kedua kalinya setan juga berkata lailun toil, maka akan terikat 2 ikatan. Dan yang ketiga, setan juga berbisik pada kita lailun toil, maka terikat 3 ikatan. Saat kita bangun, kan ada 3 ikatan. Jika kita mengingat Allah dan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, kami hidup dan mati. Dan kepadanya lah kita kembali. Maka akan terlepas 1 ikatan. Jika kita kemudian berwudu, maka akan terlepas 2 ikatan. Jika kita kemudian sholat 2 rakaat, maka akan terlepas semua ikatan. Dan niscaya pada pagi itu atau hari itu kita akan melakukan hal baik dan tidak malas. Faedahnya dari tausiah ini adalah, pertama, jika ingin memulai dan mengakhiri sesuatu, kita harus menyebut nama Allah. Yang kedua, hanya Allah tempat kita kembali. Yang ketiga, kita tahu ketetapan kebangkitan dan kematian. Dan yang terakhir, yang keempat, ada hikmah di dalam tidur, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur sebagai istirahat, sebagai waktu istirahat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah datangnya dari saya, jika ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah. Mau nanya dong. Mau nanya. Ada nggak di Quran yang buat malam tidur tuh? Lupa. Dengar. Ya, lupa. Masa nggak ada yang tahu sih? Ada yang tahu nggak? Tidur. Yang tentang tidur itu dalam Al-Quran. Zamil. Coba ulang tadi yang buat tidur itu apa? Yang tidur. Zamil benar. Al-Muzamil. Iya. Oh, iya. Semuanya. Yaudah ya. Yang terakhir yang paling penting. Inaruh pakai yang Setengah. Iya. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal